udah masuk nih. Mm-mm. Kata saya makanya siap Ustadz, mohon diproses, saya bilang. Ini. Nah Oke. terus ini yang dari Mas Aldo. Nah plus sampel pesitanya Mas Aldo nih gitu. Karena kemarin MUI kan sempat nanyain ya kayak gimana bentuknya gitu. Nah ini udah dikasih juga nih sama Mas Aldo. Ke saya kirimin jadi satu pintu gitu loh. Jadi gerakannya udah jalan gitu loh, udah jalan. Dan sebenarnya tanggal 24 itu kita harusnya nih hari ini nih ke sana. Cuma ya tadi saya minta izin untuk recovery anggaran dulu, sama saya pun ada kegiatan jadi nggak Oke. bisa. Itu. Tapi gini More, apakah nanti itu pasti dong ada yang namanya polemik nih di sini. Ada pro dan kontra kan gitu. Terlebih lagi kan di Kristen ini ada dua kubu More. Ada yang pro, ada yang kontra dengan LAI. Apakah nanti pastilah suatu saat itu More Reski akan diperhadapkan dengan salah satu petinggi LAI, contoh misal kayak Pendeta Anwar Chen. Pasti dong Nah ini terjadi sebuah ya just informasi dulu. materi gitu. Iya ya just informasi. Kemarin juga saya sempat dibantu juga sama teman-teman ya dari kelompoknya Pak Tom dan yang lain gitu. Itu agendain saya ketemu sama Pak Anwar Chen dan sudah disepakati tanggal 14 kemarin ya. Cuma ketika di list siapa aja yang nanti ke sana gitu kan. Ketika masuk nama saya dan Mas Aldo gitu kan ke dalam orang yang mau audiensi, mau simposium gitu kan di LAI. Nah itu Pak Anwar Chen-nya mendadak minta reschedule karena ada kesibukan 2 minggu ke depan. Mendadak. Oke. Nah, Nanti saya itu. kebetulan juga ke LAI juga ada sedikit podcast More. Ya berbicara tentang polemik ini gitu, bisa supaya diselesaikan secara ya rukun damai gitu More, supaya tidak ada lagi polemik antara kedua belah pihak gitu More. Loh, dari tadi apa namanya Hmm. sama kegiatan juga dari kemarin-kemarin sampai hari ini Hmm. damai-damai aja. Iya, Walaupun maksudnya kan yang bawa-bawa ini kan banyak More, yang kalangan Oten dan Muslim ini kan selalu radikalisme gitu loh More. Tidak mengerti bagaimana kita itu apa ya menyampaikan sebuah materi yang backgroundnya itu akademis gitu More. Kita kan nggak mau secara radikalisme gitu. Bahasa-bahasa yang nggak etis, kita kan juga nggak mau More. yaitu Hmm. apa ya di luar dari planning tim lah Hmm. yang itu semua. Kalau saya sih intinya mau pakai cara yang Hmm. baik gitu kan, cara yang udah disediakan nih birokrasinya nih jalurnya ke sini ya itu yang kita Hmm. ikutin gitu kan. Oh, Terlepas berarti cara di luar itu, ada birokrasi juga More ya? loh kan gini Harus ya? landasannya. Ya Iya, kan iya. kan gini kan landasannya kalau kita mau Hmm. mengkritisi ya soal kata Hmm. Allah itu, berarti kan itu persoalan terjemahan Bang Umar. Lalu apakah itu Hmm. diakomodir secara hukum? Ya saya orang yang nggak ngerti hukum, makanya saya minta pandangan hukum Hmm. gitu kan. Nah ternyata itu diakomodir dalam undang-undang kita gitu loh. Itu ada di Ah, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Gitu. nah kan Tentang tadi Bang Umar nanya dasar hukum sebentar nih, itu dulu, tadi. sebentar loh, Nah, beda dulu. Kalau menggugat LAI itu kan dasar hukum yang dipakai apa nih? Kalau saya ngelihat wacana dari Aldo ya, Aldo itu saya tanya nih, Bang Aldo, ini kedepannya terkait nama Allah di LAI itu seperti apa gitu? Ya, ini saya Ah, sebutin dasar hukumnya ya. Coba nanti bisa dicari sama Bang Umar, Undang-Undang nomor 20 UU nomor 24 tahun 2009. Tentang apa? Kepengawasan hasil terjemahan penggunaan bahasa Indonesia. linguistik Bunyinya berarti ya, jalurnya bunyinya gini. linguistik. Undang-undang ini mengatur Pengawasan tentang tata bahasa. ya, sebentar lu Bang Gege. Ya, fungsi apa bunyinya gini. Hmm. Undang-undang ini mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta Oke. memberikan jaminan kepastian hukum dalam penggunaan bahasa. Mengkritisi hasil terjemahan yang tidak sesuai dengan aturan bahasa merupakan bagian dari Oke. upaya menjaga kualitas dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi dasar undang-undangnya apa? Ada nggak landasannya? Ada. Yaitu apa? Dah. Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang kebahasaan. Oke. Berarti dasar hukum sudah ada ya. Ada. Oke. Ini bukan gak ada dasar hukum, ada. Lantas Nah, itu kan udah itu dijawab Bang yang Umar, udah dijawab. poin siapa yang bisa menuntut ada di pasalnya itu juga.
Ada. ya. Oke. Setiap masyarakat dan warga negara berhak mengawasi dan bahkan untuk Ini- sampai ke tingkat pengadilan. Oke, Mungkin gini, terkait More. sebentar Bang. dulu Bisa Pak Alawi. dikit-dikit Pak Alawi, Bang Umar. ini semakin menarik kalau sudah ada dasar hukumnya gitu loh Pak Alawi. Enggak, karena Ini gini kan- Bang Umar nih karena nggak diajak, makanya Bang Umar nih disebut di apa Nah, nyerang itu sana kan sini pengikutnya gitu. Zuma yang ngomong kayak begitu. Oh, itu Pengikutnya Uclim ya, Zuma, Uclim Mas. ya. Uclim, Oke, itu. oke. Lanjut Bang Ngapain Umar. gua bahas sama mereka gitu? Mereka kan nggak punya kapasitas gitu. Nah, ini kalau dasar hukumnya sudah ada ya terkait masalah bahasa gitu ya. Yang jadi pertanyaan itu, apakah umat Kristen itu tidak boleh memakai kata Allah? Itu dasarnya apa dulu gitu? Lah yang bilang umat Kristen nggak boleh pakai kata Allah siapa? Saya dan tim nggak pernah Nah, ini narasikan menarik gitu. ini. Nah, ini menarik ini. Nah, nih makanya jelas, makanya gini loh, makanya gini harus jelas dulu. Hmm. Saya itu tidak melarang teman-teman Kristen pakai itu. Silakan kalau mau pakai, tapi sesuai kaidah bahasa yang benar. Allah itu Oke. nama, berarti nggak bisa menerjemahkan kata Elohim dengan kata Allah. Kalau mau pakai silakan, gitu loh. Tapi siap nggak mendefinisikan kata Allah ini sesuai kaidah bahasa yang benar? Ya, itu Ada nama. konsekuensinya ya berarti More. Ada Ada lah, konsekuensi. ini ada undang-undangnya, barusan saya tunjukin kok muter-muter Enggak. lagi Bang Umar. Bukan masalah dasar hukum mah udah. Maksud saya itu Dasar leksikografi ada KBBI. enggak gini More. Itu kan dasar hukum udah clear tuh. Udah clear dasar hukum dari More. Yang saya maksud ketika More Reski mengatakan umat Kristen boleh aja pakai kata Allah. Boleh, tapi Berarti definisikan ada- itu sebagai nama. Nah, ada konsekuensi dong. Lo ada karena kan sesuai kaidah bahasa kata Allah Oke. itu nama. Dan itu dilindungin sama undang-undang ini. Gitu loh. Jadi jangan sampai gara-gara karena iman dianggap suci lalu ngelanggar undang-undang, nggak bisa ya pergi dari Indonesia kalau nggak mau kan gitu. Iya, berarti gini More. Berarti nggak ada masalah dong umat Kristen memakai kata Allah dong. Gak masalah, cuma jadi masalah umat Kristennya mau nggak kata Allah itu jadi nama. Itu yang saya tanya ke Bang Umar. Oke, menarik ini di sini. Jadi Paham kan? ini menarik ini teman-teman. Berarti tinggal dari teman-teman Kristen, apakah teman-teman Kristen tuh mau kalau kata Allah itu menjadi sebuah nama gitu. Gitu loh. Ya kalau umat Kristen mau pakai nama Allah ya, Dan itu ya nggak bisa ada diuji masalah. materi loh. Kan gitu. Iya. Iya, kita siap membuka diskusi itu ya secara oke, online nggak masalah. Dan tapi bawa materinya, datanya yang jelas. Ya kan ada Bang GG, ada yang bilang dari kelompok Uclim radikal ini mengatakan umat Kristen nggak boleh pakai kata Allah gitu loh. Kan ada tuh Uclim yang radikalisme gitu loh. Kan banyak itu. Dari mana? Dari Uclim yang radikalisme itu kan banyak itu. Umat Kristen nggak boleh pakai kata Allah. Sementara aku mendengar penjelasan dari More Reski sendiri, umat Kristen boleh pakai kata Allah. Tapi gini, Ada definisinya gitu. Tapi gini gitu loh. Umat Kristen dilarang pakai kata Allah kalau nggak sesuai kaidah bahasa yang benar. Kan gitu jadinya. Kan sama aja tuh pendapat saya kalau mau disimpulkan. Assalamualaikum. Boleh nanti boleh di Ton, boleh ya, aku mau sampaikan sedikit aja ya. Boleh Bang Gigi, Boleh lanjut sampaikan Bang Gigi. sedikit ya. Oke, ya. Jadi gini, menyambung yang dari More nanti boleh Tony. Aku tadi kelupaan. Jadi gini, Muslim yang selama ini ya merasa sering berdebat dengan Oten ya terkait klaim tanpa Allah. Ya, klaim tanpa Allah hanya berdasarkan bahwa itu ada di Al-Quran saja, hanya berada dari kitab Al-Muqaddas saja. Itu kurang. Materi itu tidak lengkap. Makanya ya ketika nanti dihadapkan dengan banyak materi-materi bantahan dari Oten yang sudah punya bekal ya, ini bakal kewalahan. Makanya ya pasti kewalahan Bang Gigi, pasti kewalahan itu, pasti kewalahan.
Makanya betul, kita kita punya tim ahli, ada More Reski, ada Sueb yang memiliki sertifikasi lah ya, juga punya kapasitas gitu. Aku di sini ya, aku di sini hanyalah job deskku hanya untuk komunikasi, sekaligus juga untuk Sosialisasi, mengedukasi edukasi. saja. Jadi buat teman-teman nih, buat teman-teman yang punya girohnya sama, semangatnya sama, ya, untuk tahu apa sih materi yang sebetulnya yang bisa kita sampaikan tadi terkait kekristenan itu wajib menggunakan kaidah yang benar. Nah, landasannya apa, materinya apa? Dari segi linguistik, filologi dan segala macam. Berarti itu harus dijadikan sebagai gini Bang Gigi. Harus dijadikan sebagai satu bahan seminar kayaknya. Untuk menambah wawasan. Ya intinya gini lah Bang Umar. Sama Bang Gigi nggak mau ngomong panjang lebar lah, karena apa yang kita pikirin nih lebih banyak yang perlu kita pikirin. Intinya gini, buat teman-teman yang ngerasa nggak sependapat dengan pemikiran kita gitu kan, silahkan ketemu di audiensi, kita siap ladenin. Udah gitu aja, tinggal bawa data sekuat-kuatnya gitu kan dari ranah kebahasaan. Nah, silahkan kita adu di situ, nanti kita uji material. Contoh kemarin siapa Bang More? Contoh kemarin yang turun siapa? Nggak ada yang menolak gerakan kita, nggak ada yang nongol satu bukan yang sebelumnya awalnya menolak akhirnya setuju. Oh ya Kiki Sihaan salah satunya. Gitu. Iya. Berapa lama itu More kemarin? Kemarin kita perdebatan dari jam 10:30 malam sampai jam 10 siang. Hampir 12 jam. Terus ada nggak yang dari perwakilan apologet yang turun, More? Dari apologet gimana maksudnya? Nggak paham. Ya, dari apologet TikTok lah gitu. Ada Bang Gigi? Atau yang pro? Bang Gigi bukan apologet. Lo debat Bang Gigi juga? Bukan. Bang Gigi bukan apologet ini, bukan. Yang sunyi-sunyi gitu, Kalau saya sih ngabarin beberapa, cuma ya memang yang gerak baru tim-tim kita karena gini, nggak tahu ke depannya. Kemarin ada yang ngaku asal ngeklaim gini gitu kan, katanya More ini mewakili apologet gitu kan. Terus More ini bukan apologet loh, More ini akademisi, aku bilang gitu. Enggak, saya mewakili Islam. Oh, berarti bukan mewakili APII More ya? Saya mewakili Islam. Begitu loh Pahlawi, yang jelas tuh. Berarti More Reski ini tidak membawa yayasan manapun, tidak membawa yayasan YPM atau Tauhid, tidak membawa yayasan APII, tidak membawa yayasan JCC atau apapun, tapi saya juga nggak pakai yayasan saya sendiri juga. Makanya saya nggak pakai gitu loh. Ini nih, karena ada kegiatan yayasan barusan. Gitu loh Pahlawi, harus bisa dibedakan. Ini motifnya apa sekarang ini More pakai baju yayasan PRI? Tadi habis ada kegiatan nyangkut yayasan. Oh gitu. Barusan tadi. Gitu. Jadi gitu loh Pahlawi itu harus tahu. Orang dari awal More Reski itu tidak membawa label yayasan manapun. Gitu. Kalau ada yang ngaku-ngaku lah. Kan gitu makanya gini Bang Umar, jangan dulu ke kiri, fokus dulu yang di kanan, ini belum selesai Bang Umar. Pokoknya intinya gini lah. Saya sebagai gini loh Pak Alawi, sebagai media sosial, saya itu membuat sebuah berita itu yang 50-50. Saya tidak bisa membela ke kanan, tidak bisa membela ke kiri, tapi kalau secara keuntungan ya kita ngomongin yang fair-fair aja lah. Bisnis Romo Aldo itu lebih menarik gitu loh. Masalah nama Allah itu dihapuskan atau enggak, saya nggak ikut campur gitu. Saya kan media di sini. Tapi kalau ngomongin masalah pekerjaan itu nggak ada agamanya gitu. Ya jadi intinya gini, udah kalau saya nggak mau ribet-ribet. Ketika nanti ada yang mengklaim, oh ini mewakili itu, ya itu nggak apa-apa. Kalau saya tuh nggak peduli terkait frame orang seperti apa, yang penting tujuan mission complete selesai. Kalau saya gitu orangnya. Itu loh Pak Alawi kalau misal nggak suka sama APII ngomong. Yayasan APII itu boleh dikritik, bahkan YPM atau Tauhid kalau Anda nggak suka kritik.
Iya, aku gitu loh. nggak sukanya masalahnya ada yang Gitu. ngocok itu Bang Umar. Aku nggak sukanya karena ada yang Oh, ngocok. itu privasi, janganlah. Kalau misal argumentasi itu wajar. Misal kayak API, dia punya argumentasi yang mungkin bisa Sedikit dikritik, sedikit Bang Umar, ini kritik. biar Lanjut nggak lanjut, saya More. di framing melulu nih ya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ini saya Hmm, kembalikan ke kejadian tahun 2021. Tahun Oke. 2021 itu hasil kritikan saya dan Mas Aldo. Di belakang saya ada tim juga yang ikut menyusun draft tersebut gitu kan. Sampai hasilnya lahir TB2. Bang Umar tahu lah itu kan gitu loh. Lalu ketika TB2 terbit, banyak gak yang ngomong apa namanya? Alhamdulillah ini perjuangan kita akhirnya terbit juga TB2 dan udah lagi nggak ada kata Allah-Allah lain diganti ilah-ilah lain. Pernah nggak saya komplain, itu kerjaan gua itu gitu loh. Kok lu yang ngeklaim, lu bantu gua kagak? Pernah nggak saya ngomong kayak gitu? Nggak pernah gitu. Dari dulu saya nggak peduli dengan stigma orang, itu saya. Yang penting tujuan terlaksana, apa yang kita mau capai terlaksana, terlepas nanti penilaian publik seperti apa, itu buat saya bukan soal gitu loh. Itu saya Gitu. gitu loh. Jadi kalau misal ada yang kontra ya itu wajar gitu loh Pak Lawi. Jangan jadikan sebuah kontra itu sebagai apa ya? Sebagai benci, enggak. Kontra itu wajar. Aku selalu Gitu. pro More, cuman Bang Umar ini emang sih asalnya ke kanan dulu, tiba-tiba karena proyek ya ke kiri dulu. Di Bang Umar gimana? Jadi gak konsisten nih Bang Umar tuh. Loh, setiap warga negara itu kan bebas menentukan pilihannya. Betul Bang Umar, tapi konsisten lah gitu kan. Seperti yang lama-lama gimana gitu kan perjuangan Iya, Bang Umar dan setelah dan mau dan alam. dan nggak masalah ya kalau kata Bang Umar, nanti orang ada yang bilang begini, katanya saya mau wakil ini, kerjasama dengan ini, itu urusan mereka buat saya, gak Iya, penting nggak juga ada gitu. masalah. Gini Itu aja, that gini is aja not Bang Umar. problem, Gitu. Pak Lawi. Gini aja Bang Umar. Sekalipun gini Pak Lawi, sekalipun saya kontra dengan More Reski itu wajar. Itu wajar gitu loh. Ini Padahal berarti kan dikit-dikit Bang Alawi, bentar Bang Alawi. Ini biar clear dulu nih. ya, Nah, bahkan ketika pas TB2 rilis lalu yang mengklaim banyak, kalau misalkan saya mau keras-kerasan gitu kan, oh itu usahamu, ada nggak mana bukti protesnya, saya mau tahu, mana draftnya, saya pengen baca. Saya yakin dari semua yang mengklaim cuma saya yang bisa tunjukin begini, karena That's memang right. itu kerjanya saya sama Mas Aldo gitu loh. Nah. Saya dan tim dan Mas Aldo, karena cuma saya yang bisa tunjukin dokumen begini. Nah, Gitu dari loh. dari itulah Pak Alawi, saya itu punya kecurigaan yang besar. Ya tapi dugaan. intinya gini Bang Umar. Intinya saya nggak pernah peduli mau orang itu, ketika saya punya kerjaan dan kerjaan itu berhasil membuahkan hasil, lalu orang mau klaim, oh itu kerjaannya saya, bukan kerjaan Reski, masa bodoh buat saya Oke. gitu loh. nah Kalau saya masalahnya gitu nggak orangnya. gini aja. Kalau misalkan nih, kalau aku udah ngingetin Bang Umar ya, kalau ada yang mau sidang Bang Umar silakan naik gitu kan. Yang nggak setuju sama proyek Bang Umar ini silakan naik. Loh, bukan proyek gua, proyek Iya, dari betul, Roma Aldo kan betul. punya proyek nih. Maksud aku tuh gini kali. Kalau misalkan ada yang nggak setuju Bang Umar ikut proyek gitu, silakan naik gitu. Ini Ya, ini boleh harus itu. disidang ini nggak Boleh konsisten itu. nih masalahnya. Boleh Bang Marley disidang, gitu. boleh. Ini girohnya rada lain Bukan sekarang gitu. gini loh, saya kan sudah nggak bisa Bang Umar. Pak Lawi. Udah nggak bisa Bang Umar udah geser. sebagai Gini. Wallahi nih. Aku sama